Hati ini perlu tentram, yang ia tidak boleh didapat dengan apa yang ada di dunia ini. Walaupun memiliki segala hal keduniaan, ia tidak boleh mencukupi keperluan daripada hati dan jiwa seseorang. Kadang-kadang orang punya segala-galanya daripada hal keduniaan, tapi ia tidak tentram. Kadang-kadang orang memiliki segala kemewahan, tapi ia gelisah. Kadang-kadang orang itu memiliki segala keilmuan, tapi ia juga risau dan juga takut. Jadi dengan demikian, apa yang diperlukan oleh ruh itu tidak boleh didapat pada alam. Tapi apa yang diinginkan oleh manusia, ia boleh jumpa pada alam ini. Jadi manusia ini yang ingin dipenuhi apanya? Jisimnya, tubuh badannya yang ia boleh dapat segala-galanya, atau ruhnya. Jika yang dicari, yang diperlukan oleh manusia akan ruhnya, maka ia tidak boleh mencari pada alam ini. Tapi ia mencari di sebalik apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebalik alam ini. Dalam kata-kata hikmah yang dikatakan, man alat himmatuhu alal akwan wasala ila mukawwiniha. Barang siapa yang semangatnya dalam bertafakur melebihi daripada alam, yakni bertafakur bukan hanya melihat alam itu indah, bukan hanya melihat alam ini canggih, bukan hanya melihat alam ini tersusun rapi, tetapi lebih melihat kepada siapa yang menyusun alam ini, maka ia akan sampai kepada al-mukawwin, yang mengatur, yang menyusun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala li Sakandari fi kitabih al-hikam, qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain, amin. Naam. Wasi'aka al-kaunu min haitsu juthmaniyatuka wa lam yas'aka min haitsu thubutu ruhaniyatika. Alam ini dapat mencukupi kamu melalui aspek tubuh badan dan jisim kamu. Akan tetapi alam ini tidak dapat mencukupi kamu daripada aspek kerohanian jiwa kamu. Yang setelahnya ada hubung kait dengan sebelumnya. Katanya al-kain fil kaun walam tuftah lahu mayadinul ghuyubi masjunun bimuhitatihi wa mahsurun fi haikali dhatihi. Al-kain yang berada di atas bumi atau yang berada di alam. Yang dimaksudkan adalah manusia. Jika tidak dibuka untuknya mayadinul ghuyub. Mayadinul ghuyub, yakni ini apa cerita ini? Mayadinul ghuyub Wain Yasin, Wain Fauzan. Al-kain fil kauni wa lam tuftah lahu mayadinul ghuyubi masjunitatihi wa mahsurun fi Allah. Boleh dah. Yang berada di atas alam, yakni di alam semesta ini, daripada al-aqil, yang berakal dan yang berfikir. Jika tidak dibuka untuknya mayadinul ghuyub. Mayadinul ghuyub, hal-hal yang gaib, maka ia terbelenggu, terikat dengan sekeliling dan hanya terbatas pada zatnya. Anta ma'al akwan ma lam tashhad al-mukawwin fa idza syahidtahu kanat al-akwanu ma'aka. Kamu bersama dengan alam selagi kamu tidak melihat yang menciptakan alam.
Jika kamu menyaksikan yang menciptakan alam, maka alam akan memihak kepada kamu. Kata-kata hikmah ini merujuk kepada hubungan kita dengan alam semesta. Baik itu alam di dunia ini, ataupun angkasa, ataupun tumbuh-tumbuhan, ataupun hayawan. Yang masing-masing pada semua itu mempunyai hubungan dengan yang namanya insan. Adapun yang ada di atas muka bumi ini, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu sungai, baik itu laut, baik itu apa yang ada di dalam laut, atau apa yang ada di daratan, semua menjadi keperluan kepada yang namanya insan. Insan perlu kepada semua itu, dan mereka dicipta oleh Allah untuk kegunaan manusia. Yang menyeberangi lautan manusia, yang menggunakan sungai manusia, yang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan di hutan juga manusia, yang memanfaatkan binatang juga manusia. Jadi apa yang ada di atas muka bumi ini adalah terikat dengan manusia. Termasuk yang berada di dasar lautan juga untuk manusia. Termasuk yang ada di atas daripada bulan, perubahannya untuk manusia. Matahari juga untuk manusia. Bintang juga untuk manusia. Jadi yang layan manusia ini adalah semua yang ada di alam semesta ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai hubung kait untuk berkhidmat dengan manusia. Oleh sebab itu manusia menerokai angkasa disebabkan oleh karena di sana ada maklumat yang memberi manfaat kepada manusia. Oleh sebab itu manusia boleh buat satelit yang itu diletakkan di atas, mesti menerokai tempat yang tidak ada ruang udara di situ juga untuk maslahat manusia. Hasil daripada satelit yang ada dengan teknologi yang ada yang mengambil manfaat juga adalah manusia. Jadi segala-galanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Hanya manusia bila mempunyai impian dalam hal keduniaan tadi, maka keduniaan ini cukup untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh manusia. Mahu jadi kaya, duit ada. Mahu jadi pelaut, asbabnya juga ada. Ingin menjadi pendaki gunung tertinggi, pun juga dia boleh untuk melakukan. Apa saja, ingin menjadi penyelam yang hebat, maka juga manusia boleh untuk melakukannya. Yang tidak dapat, jadi apa yang ada di alam ini semua, apa yang diinginkan oleh manusia, itu boleh didapat oleh manusia itu sendiri. Apa saja. Cuma manusia kalau hanya menginginkan apa yang diinginkan olehnya daripada hal-hal keduniaan yang ia boleh dapat, belum tentu dalam hal akhirat ia boleh dapat. Yang tidak dapat didapat oleh manusia di dunia adalah keperluan daripada ar-ruh, daripada jiwa, daripada hati seseorang. Di mana hati ini perlu ma'rifah, hati ini perlu hidayah, hati ini perlu sakinah, hati ini perlu tentram, yang ia tidak boleh didapat dengan dengan apa yang ada di dunia ini. Walaupun memiliki segala hal keduniaan, ia tidak boleh mencukupi keperluan daripada hati dan jiwa seseorang. Kadang-kadang orang punya segala-galanya daripada hal keduniaan, tapi ia tidak tentram. Kadang-kadang orang memiliki segala kemewahan, tapi ia gelisah. Kadang-kadang orang itu memiliki segala keilmuan, tapi ia juga risau dan juga takut. Jadi dengan demikian, apa yang diperlukan oleh ruh itu tidak boleh didapat pada alam. Tapi apa yang diinginkan oleh manusia, ia boleh jumpa pada alam ini. Jadi manusia ini yang ingin dipenuhi apanya? Jisimnya, tubuh badannya yang ia boleh dapat segala-galanya, atau ruhnya. Jika yang dicari, yang diperlukan oleh manusia akan ruhnya, maka ia tidak boleh mencari pada alam ini. Tapi ia mencari di sebalik apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebalik alam ini.
Katanya, dalam kata-kata hikmah yang dikatakan, man alat himmatuhu alal akwan wasala ila mukawwiniha. Barang siapa yang semangatnya dalam bertafakkur melebihi daripada alam, yakni bertafakkur bukan hanya melihat alam itu indah, bukan hanya melihat alam ini canggih, bukan hanya melihat alam ini tersusun rapi, tetapi lebih melihat kepada siapa yang menyusun alam ini, maka ia akan sampai kepada al-mukawwin, yang mengatur, yang menyusun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza berkenaan dengan hikmah, wasi'akal kaunu, alam ini dapat mencukupi keperluan kamu daripada aspek jisim, badan, dan tidak dapat mencukupi keperluan kamu daripada aspek ar-ruh, karena yang dicari pada ar-ruh bukanlah ada pada alam semesta. La ilaha illallah. Al-kain fil kaun walam tuftah lahu mayadinul ghuyub. Ini ada kaitan dengan yang pertama. Seorang yang ada di alam ini, jika tidak dibuka oleh Allah hal-hal yang gaib, maka ia menjadi seorang yang dipenjara pada alam, terikat, terbelenggu pada alam. Wa mahsyurun fi haikali dzatihi, dan terikat pada zatnya, yakni tidak dapat lepas daripada apa yang dilihat oleh mata, dikesan oleh telinga, dan juga tidak dapat mengesan hal-hal yang gaib. Yang saya maksudkan hal-hal yang gaib ini adalah bagaimana kita menyadari dan mengimani hal-hal yang gaib menjadi nyata, seperti iman kita kepada syurga, iman kita kepada neraka, iman kita kepada pahala, iman kita kepada dosa. Hal-hal yang saya sebutkan tadi, dosa, pahala, syurga, neraka, hal-hal yang gaib, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sakinah. Sakinah itu hal-hal yang gaib. Allah itu menurunkan malaikat pada majelis ilmu, malaikat adalah hal yang gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya pada hati manusia, cahaya hal yang gaib. Bukankah ini semua ada disebut dalam nusus, dalam Quran dan juga dalam hadis tentang pemberian-pemberian tersebut? Fa'anzalallahu sakinatahu, Allah memberikan sakinah. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala, afaman kana maitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Orang yang mati dan dihidupkan oleh Allah dan diberi cahaya dan dia bergerak di atas muka bumi ini di antara manusia dengan membawa cahaya. Hal yang gaib. Allah berfirman mengenai syurga dan neraka, hal yang gaib. Seorang yang dia hanya terbelenggu kepada alam yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, maka dia terpenjara dengan diri dan tubuh badannya sendiri. Sejauh mana dia mempercayai hal yang gaib, sejauh mana ia menyaksikan hal yang gaib, menjadi jelas dengan imannya tentunya, bukan dengan mata kasarnya, karena mata ini adalah boleh melihat hal-hal yang boleh dikesan oleh mata. Bahkan mata ini punya kelemahan kalau ruangan ini ditutup rapat, semuanya gelap, kita tak boleh nampak siapa depan kita. Mata ini boleh melihat, saya perlu ada cahaya untuk saya boleh melihat. Jadi mata ini pun juga kalau diambil cahaya, dia pun terhad tak boleh melihat. Bagaimana akan melihat hal yang gaib? Sementara di dunia saja ia pun lemah dalam melihat sesuatu yang memerlukan kepada yang lain untuk dia boleh melihat. Akan tetapi dengan iman, ia tidak memerlukan alat untuk melihat, tapi ia perlu tafakkur untuk melihat. Ia perlu sinaran dari Allah untuk meyakini apa yang tidak dilihat oleh mata. Oleh sebab yang demikian, kita melihat beberapa sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum yang imannya itu melihat hal yang gaib, datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini berada dalam keadaan iman yang sempurna. Kata Nabi, apa buktinya? Kaya Rasulullah, saya ini seakan-akan melihat orang di surga sedang menikmati, melihat orang di neraka sedang kesakitan. Dan seakan-akan saya melihat arasnya Allah itu nampak jelas di hadapan mata saya. Seorang sahabat ini bernama Harithah.
Kata baginda Rasulullah, "Abdun nawwarallahu qalbahu arafta falzam." Ini hamba hatinya diberi cahaya oleh Allah. Kamu sudah menepati kesempurnaan iman, lazimkanlah keadaan kamu ini. Pada hadis ini, Harithah mengatakan, saya melihat seakan-akan melihat arsy-Nya Allah. Seakan-akan saya melihat penghuni surga sedang menikmati di surga dan penghuni neraka kesakitan di neraka. Agaknya dengan mata apa dia melihat? Surga belum ada penghuni, demikian juga neraka. Dan siapa yang mampu boleh melihat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang kalau alam semesta ini bukan hanya bumi, tapi alam yang ada di alam semesta ini, kalau dibandingkan dengan luasnya arsy, umpama satu butir pasir di tengah-tengah padang pasir, itu luasnya arsy dan kursi. Macam mana Harithah boleh mengatakan seakan-akan saya melihat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala nampak di hadapan mata saya? Ia bukan sekedar kata-kata, tapi ia cerminan daripada iman, ruh, hati yang diberi makrifah oleh Allah, yang tidak dapat digambarkan hakikatnya hatta dengan kata-kata. Hatta dengan kata-kata pun pening juga. Bagaimana kita nak melihat surga belum ada penghuni, tapi Allah ceritakan dalam Quran bagaimana orang dalam surga menikmati kenikmatan. Di neraka orang kesakitan, belum ada penghuni, tapi di dalam Quran diceritakan penghuni neraka bagaimana mereka kesakitan. Walaupun ianya belum terjadi, tapi teksnya, nasnya, firmannya, yang itu adalah faktor utama kepada iman bagi kita, seakan-akan ia terjadi walaupun ia belum terjadi. Karena itu letak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Dan katanya, orang yang dia ada di atas muka bumi dan hanya terbelenggu fikirannya, ambisinya, niatnya, fokusnya, cita-citanya hanya kepada hal keduniaan, apapun yang ingin, mau jadi pilot, mau jadi orang astronot yang boleh melempasi angkasa, yang ingin menjadi pelaut, yang ingin menjadi apapun juga, dunia ini terbentang untuk dia nak. Mau jadi apa silakan. Kalau mau jadi untuk hal keduniaan sahaja, dunia lebih daripada apa yang Anda inginkan. Tidak mungkin ada seorang pada suatu masa, dia pelaut, dia pilot, dia astronot, dia businessman, dia dokter, dia ustadz, dia syekh. Dia tak mungkin ada satu orang punya segala-galanya itu. Tapi kalaupun dia nak, dia boleh dapat yang belum didapat. Masih lagi banyak untuk dia boleh dapat. Untuk dunia. Jadi apa yang diinginkan oleh manusia di dunia ini terbentang luas untuk dia dapat. Tapi dia tak akan dapat apa yang ada di akhirat karena fokusnya adalah hal keduniaan. Tapi kalau dia mencari adalah hal akhirat, dan itu bukan ada kepada dunia yang dia inginkan, melainkan pada apa yang dia imani atas dunia yang ia inginkan. Mau jadi pilot dengan dasar iman, mau jadi astronot dengan dasar iman, mau jadi bisnis dengan dasar iman, mau jadi apapun dengan dasar iman. Di sini dia mencapai apa yang ada dalam imannya melalui hal keduniaan. Dengan itu dia tak terbelenggu dengan keduniaan yang saya sebutkan tadi, karena yang diinginkan adalah hal yang lebih baik dan lebih mulia, yaitu hal akhirat. Barang siapa yang berada di dunia, yang hanya mencari keinginannya pada hal keduniaan saja, dengan cita-citanya dan apapun juga, tanpa dibuka pintu yang gaib untuk hal-hal yang disediakan oleh Allah daripada hal-hal yang gaib, maka dia dipenjara dengan sekelilingnya daripada hal keduniaan dan juga pada zatnya. InsyaAllah akan disambung pada pertemuan yang akan datang tentang orang yang memiliki keinginan yang melepasi hal keduniaan, yaitu hal akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين.